Jumlah stok dan katalog digital agar pelanggan dapat langsung membeli. Tinggalkan pencatatan manual, kini semua otomatis dengan aplikasi. Dari melacak inventaris hingga pembayaran. Yuk ubah cara bisnis Anda sebelum terlambat. Dengan laporan real time, Anda dimudahkan untuk membuat keputusan yang cerdas. Nikmati keuntungan fitur utama Links agar bisnis Anda dapat bertumbuh. Sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil. Setiap langkah kecil yang kita lakukan mendekatkan kita dengan berbagai impian yang mungkin masih tertunda. Dengan sebuah langkah kecil yang kita mulai, lebih baik lagi, dan memberikan dampak yang besar untuk banyak orang. Awali bangkitmu, ayunkan langkah kecilmu untuk mencapai masa depan yang bersinar. Ayo bangkit bersinar bersama Modalku. Modalku. Agar pencatatan stok tidak salah, ini saatnya Anda gunakan aplikasi bisnis. Tersedia pelacakan jumlah stok dan katalog digital agar pelanggan dapat langsung membeli. Tinggalkan pencatatan manual, kini semua otomatis dengan aplikasi. Dari melacak inventaris hingga pembayaran. Yuk ubah cara bisnis Anda sebelum terlambat. Dengan laporan real time, Anda dimudahkan untuk membuat keputusan yang cerdas. Nikmati keuntungan fitur utama Links agar bisnis Anda dapat bertumbuh. Sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil. Setiap langkah kecil yang kita lakukan mendekatkan kita dengan berbagai impian yang mungkin masih tertunda. Dengan sebuah langkah kecil yang kita mulai, kita bisa menjadikan sesuatu lebih baik lagi dan memberikan dampak yang besar untuk banyak orang. Awali bangkitmu, ayunkan langkah kecilmu untuk mencapai masa depan yang bersinar. Ayo bangkit bersinar bersama Modalku. Modalku. Agar pencatatan stok tidak salah, ini saatnya Anda gunakan aplikasi bisnis. Tersedia pelacakan jumlah stok dan katalog digital agar Oke, semuanya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Baru ada kabar baik juga ya. Hari ini PPKM kembali ke level 1 di wilayah Jabodetabek. Jadi mungkin itu bisa menyinari hari kita semua. Nama saya Rehan, Marketing Manager dari Links. Senang banget bisa jadi moderator di webinar ini. Dan pastinya very excited untuk bisa belajar lebih lanjut. Gimana sih membangun bisnis itu dengan layanan teknologi. Nah, speaker kali ini tuh nggak akan kalah seru ya. Pastinya kita ada beberapa speaker yang sudah sangat knowledgeable di di bidangnya masing-masing. Dan enaknya nih sebelum kita mulai, saya ingin perkenalin dulu nih speaker-speakernya, pembicara-pembicara kita. Nah,
karena dari pihak kita, Justin Sebastian lagi berhalangan, jadi kita ada Mbak Carlina Cartorejo, panggil Mbak Lina, itu General Manager dari Links, yang akan membagikan wawasannya mengenai topik ini. Mbak Lina juga akan membahas segala sesuatu, semuanya kupas tuntas mengenai topik utama kita, yaitu pengembangan bisnis melalui bantuan teknologi, dan pastinya semua akan dikupas secara detail. Nah, pastinya juga kalian juga akan penasaran dong mengenai aplikasi dan layanan dari Links dan Modalku nih. Nah, karena kita melakukan partnership ini. Nah, di sini kita juga akan menjelaskan secara rinci dan akan ada Panji Wibatio, Mas Panji Wibatio, Customer Success Manager dari Links, yang beneran akan mengupas tuntas semuanya dari Links, dari feature-feature, details, gimana cara sign up, dan lain sebagainya. Dan last but not least, akan ada speaker yang enggak kalah kerennya nih dari partner kami, Modalku, Mas Aristiota. Dia yang akan membahas segala aspek mengenai Modalku. Proses, nanti juga akan ada surprise juga dari dia mengenai perhadiahan ini, jadi stay tune juga. Pokoknya dari Modalku dan partnership Links dan Modalku ini, Mas Aristio lah yang akan mengupas semuanya. Nah, ini yang juga nggak kalah penting juga bagi untuk semuanya, para penonton dan partisipan, tonton webinarnya sampai habis ya, karena untuk menonton dengan menonton webinar sampai habis, kalian berkesempatan, nggak berkesempatan, langsung dapat 1 bulan free premium dari Links, dan kesempatan untuk mendapatkan cashback pinjaman dengan total hadiah itu sampai 3 juta rupiah. Caranya gimana? Nanti tinggal simak aja sampai habis, nanti akan ada QR code /link, tinggal isi detailnya aja, dan langsung itu udah dapat otomatis 1-3 bulan free premium dari Links serta cashback dari Modalku itu sendiri. Oke, now nggak perlu banyak basa-basi lagi nih, langsung aja kita mulai webinarnya, mulai dari topik pembahasan utamanya. Mbak Lina, the floor is yours. In the meantime, let me share my screen first. Oke, terima kasih Mas Rehan. Terima kasih juga untuk para audiens yang sekarang ini sudah datang untuk meluangkan waktunya untuk ikuti webinar bersama kami. Oke, nah sekarang ini aku akan coba bahas bagaimana sih teknologi dapat mengembangkan bisnis Anda. Jadi gini, saat ini kan memang saatnya udah gadget banget. Gitu ya, semua orang sekarang udah pegang handphone, internet juga udah nyala di semua daerah di seluruh Indonesia. Jadi karena itu saat ini terjadilah peningkatan pengguna smartphone dan internet itu untuk mencari produk atau jasa secara online, di mana keadaan sudah melek digital ini bisa membuka peluang untuk mengembangkan bisnis. Jadi kalau dilihat dari data, total penduduk Indonesia per April 2022 itu ada 278,7 juta jiwa, dengan total pengguna internetnya adalah 204,7 juta. Tuh. Nah, Links saat ini memang dibuat karena memang ada beberapa tantangan dari pengusaha yang kami temukan, gitu ya. Salah satunya adalah modal usaha, gitu. Jadi di mana banyaknya pengusaha yang ingin mengembangkan usaha tapi kesulitan akan mengadakan modal, gitu kan. Modalnya juga cukup besar, gitu. Yang kedua adalah tantangan kedua adalah infrastruktur, di mana dia harus nge-build sistem, belum lagi dari dia harus meng-hire banyak orang untuk membuat sistem di dalam perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, pastinya adanya inflasi atau kenaikan harga yang tidak bisa terhindarkan. Lalu, nah, yang kedua ini adalah tantangan pelanggan yang juga kami temukan. Salah satunya adalah adanya payment issue, yaitu ketika banyak juga nih pelanggan yang kok bisa-bisanya ya bayarnya telat, atau malah terjadilah gagal bayar dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu-gitu tuh yang kita nggak bisa hindari, dan itu namanya risiko bisnis lah ya kira-kira. Lalu tantangan pelanggan berikutnya adalah infrastrukturnya itu sendiri. Dan yang ketiga, orang mager nih karena lagi COVID, jadi sekarang orang itu lebih banyak belanja dari rumah daripada dia belanja belanja offline gitu, karena mereka takut tertular juga. Jadi sekarang memang belanja dari rumah itu dinilai paling efektif.
Nah, untuk links ini adalah linking bisnis B2B sales all-in-one solution, di mana kami merupakan perusahaan startup yang menawarkan platform teknologi dan solusi bisnis untuk perusahaan agar bisnis mereka bertumbuh. Jadi links ini mulai dari Singapura dan saat ini sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2019. Nah, ini adalah visi misi perusahaan kami, di mana visi kami adalah menjadi perusahaan yang akan terus bertumbuh untuk memberikan layanan terbaik untuk klien-klien kami. Dengan misi menciptakan nilai untuk pelanggan agar bisnis dapat tumbuh dengan menghubungkan bisnis di Asia Tenggara. Untuk saat ini sudah ada 2.000 bisnis yang terhubung dengan Links, sudah ada 20.000 transaksi yang selesai lewat Links, dan sudah terkoneksi dengan 150 kota dan 30 provinsi, dan juga sudah menghasilkan 280 miliar rupiah untuk gross merchandise value. Ya, sebenarnya gitu. Untuk penjelasan dari saya mengenai produk Links ini sendiri, kira-kira begitu, Mas Rehan. Gitu. Habis setelah ini saya akan balikan lagi ke Mas Rehan ya. Siap deh. Terima kasih banyak dari Mbak Lina sendiri. Menurut saya ini something yang apa ya? Pastinya ada banyak fakta-fakta yang menarik di sini. Dan tadi tuh saya udah belajar banyak banget tentang apa namanya dari pengembangan bisnis ini secara umum. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah gimana sih status apa namanya adanya teknologi ini tuh akan bisa ngebantu kalian untuk bisnis apapun bisnisnya, mau bisnis kecil mau bisnis segede apapun itu, mau PT, CV atau sole proprietorship juga, itu semua akan sangat bisa dibantu dengan layanan teknologi. Nah, sekarang kita akan without further ado kita akan langsung ke yang selanjutnya nih. Nah, di sini akan ada customer success manager kita, Panji, yang akan mengupas tuntas mengenai segala sesuatunya dalam hal produk. Nah, di sini juga Panji juga nantinya akan menjadi memegang peran yang sangat penting ya, karena apapun question atau apapun pertanyaan mengenai produk atau apapun pertanyaan mengenai feature itu secara umum juga akan dikupas tuntas juga di sini. Dan Panji adalah orang juru kuncinya lah istilahnya. Nah, without further ado, Panji, the floor is all yours. Dan ya, silakan kupas tuntas semuanya mengenai Links. Thank you. Baik, terima kasih Mas Rehan atas tempat dan waktunya. Terima kasih juga untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah bergabung nih di Links Indonesia. Baik, untuk mohon untuk ditunggu untuk screen mungkin sudah terlihat ya. Oke, mungkin buat teman-teman, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah download Links, nah ini adalah tampilan pertama saat download. Di sini kita bisa sign up secara free dengan memasukkan email dan juga nomor telepon. Ini adalah tampilan awalnya di apps. Nah, di sini kita bisa isi dengan perusahaan, nomor telepon, dan juga detail yang diperlukan. Setelah itu akan dikirimkan SMS untuk verifikasi. Kemudian setelah terverifikasi akan ada email lanjutan untuk double verification. Setelah itu, setelah dicek dan di-verify email, akan langsung terkoneksi dengan Links. Nah, sebelum masuk lebih jauh nih, jangan lupa untuk dimasukkan nama tempat, warehouse, office, kantor, dengan detail yaitu jalan dan juga kota dan juga kode pos. Lanjut nih, kita ke bagian yang paling penting. Ya, ini adalah isi dari Links. Bisa dilihat untuk menu dan modulnya. Semuanya ada di sini, ada dari katalog, penjualan, pembelian, stok, pengiriman, keuangan, approval, dan pengaturan. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini sudah login, mungkin masih terlihatnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang sudah mengikuti
webinar kali ini akan diberikan free premium selama 1 bulan. Apa aja sih yang bisa didapat dari free premium ini? Nah, yang salah satunya adalah beranda. Di bagian beranda ini kita bisa lihat pesanan yang terbuat dalam 1 bulan, transaksi yang sudah terbuat dalam 1 bulan bahkan 1 tahun. Ini semua total transaksi akan ada di beranda. Selain itu, untuk fitur premium ada yang kedua, yaitu adalah pengaturan katalog publik. Nah, selain dari total transaksi bulanan, kita juga bisa lihat untuk pengaturan katalog publik ini di pengaturan perusahaan jangan lupa diklik untuk Bapak dan Ibu untuk menunjukkan kepada relasi, teman atau partner untuk menunjukkan katalog yang sudah dimiliki. Nah, apa sih yang pertama yang harus kita upload? Untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah memiliki CV, PT, dan juga barang-barang yang ingin dapat, jangan lupa masukkan di stok. Nah, di stok ini caranya adalah seperti ini, kita klik tanda plus, kemudian dimasukkan nama, kemudian detail produk, dan jangan lupa untuk di-input kategori produk dan juga katalog produk. Nah, setelah diklik, dia akan muncul sebagai katalog online. Selain itu, untuk links ini sendiri yang paling penting adalah fitur penjualan dan pembelian. Nah, di fitur penjualan ini kita bisa input selama setiap hari nih, dari hari ini, hari besok dan seterusnya, dan juga yang sebelumnya bisa diinput adalah transaksi penjualan. Nah, dari sini kita bisa pilih pelanggan yang sudah pernah ataupun baru terhubung, kita bisa klik, kemudian kita input penjualannya apa sih, barang-barangnya, kemudian kita juga bisa mengubah harga, kuantitas, tinggal diklik kirim dan dia akan terrecord. Begitu juga dengan pembelian. Untuk dari menu katalog penjualan ini dia akan langsung mengurangi dari stok yang sudah kita update di sini. Misalnya kita membeli hidrolik stok ada di 999 hidrolik pump, dia akan berkurang menjadi 9998 setelah ada penjualan. Sehingga dia langsung terkoneksi dan juga terhubung secara real time. Begitupun dengan pembelian, apabila kita membeli kepada produsen atau distributor, tinggal diklik aja untuk dipilih supplier. Yang sudah ada, apabila belum ada bisa ditambahkan dengan manual. Bisa diisi dengan nama, kemudian tipe pembayarannya, ada yang cash atau credit financing. Nah, untuk credit financing ini nanti ada yang lebih menarik ya di akhir sesi. Jangan lupa diisi untuk alamat, kota, dan kode pos. Ini juga kalau di links ini kita sudah lebih advance ya. Kita bisa langsung tandai titik di mana lokasi yang sesuai dengan distributor yang akan kita hubungkan. Oke, dari sini ini adalah contoh-contoh barang yang sudah ada, yang sudah diupdate, yang sudah tersedia. Nah, kita kembali ke pengaturan, di mana pengaturan perusahaan ini untuk pengaturan katalog publik sendiri sudah dapat langsung ada linknya, jangan lupa diklik. Nah, ini adalah salah satu contoh. Mari kita lihat. Ya, ini adalah contoh katalog publik yang sudah diupdate dari stok barangnya. Nah, gimana sih kalau misalnya nih Mas Rehan dengan saya sudah berteman dan ingin menunjukkan katalog produknya. Kita bisa atur di pengaturan katalog publik tadi dan bisa langsung di-input dan langsung diberikan kepada Mas Rehan. Pelanggan online bisa dimasukkan di sini.
Dengan cara memasukkan email saja, kemudian dipilih lokasinya, dan juga dipilih untuk syarat pembayarannya. Setelah itu Mas Rehan akan bisa melihat semua katalog publik kita. Nah, setelah pelanggan melakukan pemilihan barang, order, dia akan langsung muncul di notifikasi. Dia akan muncul di notifikasi. Nah, dari sini kita bisa melihat pesanan apa aja sih nih yang sudah masuk, tinggal diklik dan juga diproses. Seperti itu. Nah, di sini juga di beranda juga kita bisa lihat total kita sudah pembelian apa aja sih, penjualan apa aja sih di bulan kemarin, di tahun kemarin, dalam 1 tahun terakhir, dan kita juga bisa melihat penjualan apa yang tertinggi dari produk yang dijual, dan siapa saja pembelinya, kemudian produk yang paling banyak dibeli. Ini adalah katalog dari distributor yang sudah menggunakan Links juga, jadi kita bisa langsung terkoneksi untuk pembelian. Di bagian pengaturan kita bisa mengatur untuk detail perusahaan kita, pengaturan pencetakan juga kita bisa di printer yang dot matrix. Kemudian ini tadi yang katalog publik. Kemudian pengaturan penjualan dan pembelian untuk mendaftarkan dari supplier atau distributor yang akan dikoneksikan dengan sistem Links. Di pengaturan gudang kita bisa mengatur pengiriman. Kita juga bisa update untuk stok barang. Di pengiriman sendiri kita juga bisa update manual dari kurir-kurir yang sudah ada di Indonesia. Dan untuk pengelolaan pengguna di sini kita bisa update siapa aja nih yang bisa menggunakan Links, karena di Links ini fitur untuk super user adalah yang bisa menggunakan untuk semua. Misalnya kita punya admin, kita bisa add di sini sebagai admin, kemudian untuk sales hanya bisa membuka untuk fitur sales dan untuk bagian warehouse hanya bisa untuk membuka bagian warehouse, dan juga untuk finance. Untuk sementara dari saya cukup, Mas Rehan, mungkin saya kembalikan lagi. Terima kasih. Thank you so much, Mas Panji. Udah sangat detail secara rinci mengenai aplikasi Links. Sekarang kita beralih ke modalku, Mas Aristio nih, yang udah on videonya dari tadi ya, dengan senyumnya, yang akan mengupas tuntas mengenai layanan dari modalku ini sendiri. Oke? Serta partnership antara Links dan modalku. The floor is yours, Mas Aristio, langsung. Oke, thank you Rehan. Halo, selamat siang nih teman-teman semuanya ya. Senang bisa kumpul lagi untuk webinar antara modalku dengan Links. Jadi mungkin di sini dari modalku kenalin dulu, nama saya Aristio. Saya selaku AVP of Partner Relations-nya modalku. Nah, di sini kita mau jelasin sedikit lah tentang kerjasama antara modalku dengan Links, mungkin juga ditambahkan dengan background, siapa itu modalku itu apa sih, bisnisnya modalku itu seperti apa, modalku itu terpercaya atau enggak, seperti itu. Jadi mungkin kita akan mengupas tuntas apa itu modalku, bisnisnya, dan tentunya kerjasama dengan Links. Gitu. Nah, ini kita udah siapin materi presentasi, bisa kita mulai. Nah, mungkin kita mulai dari pendirinya ataupun modalku ini siapa sih yang bikin gitu. Nah, jadi di modalku ini kita ada 4 founder ya. Ini bisa dilihat di sini ada Reynold, ada Iwan, ada Kelvin, dan Kak Meng. Nah, mungkin yang lebih relate itu yang Reynold dan Iwan, di mana mereka berdua itu lokasinya ada di Indonesia, sedangkan Kelvin itu di Singapura dan Kak Meng itu adanya di Malaysia. Jadi mereka berempat ini basically yang membangun FSMK, kita sebutnya FSMK, Funding Societies modalku, di mana kalau di Indonesia memang lebih dikenal dengan nama modalku, tapi di luar negeri itu lebih dikenal dengan nama Funding Societies. Tapi Funding Societies modalku ini memiliki satu common tujuan, di mana kami itu memang fokus untuk memberikan dampak inklusi keuangan di Asia Tenggara. Nah, itu mungkin kata-katanya agak sedikit sulit di digest gitu ya.
Ini mungkin saya cerita sedikit aja mengenai background-nya, kenapa adanya modalku. Ataupun problem statement-nya itu sebenarnya apa sih? Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat di ekonomi di Indonesia ini, itu kan ada banyak sekali para pengusaha, dan yang paling banyak itu sebenarnya jumlahnya adalah para UMKM. Nah, kalau kita ngelihat data statistik, sebenarnya itu sekitar 60-70% dari UMKM itu, mereka itu belum mendapatkan atau belum terjangkau oleh layanan keuangan yang ada saat ini. Gitu. Jadinya masih banyak nih pebisnis yang sebenarnya bisnis mereka tuh bagus, bisnis mereka tuh punya potensi, dan bisnis mereka itu bisa berkembang. Tapi karena mereka belum ada bantuan atau support dari sistem keuangan yang ada sekarang, itu mereka bisnisnya masih ya jalan seperti sekarang aja gitu. Kalau misalnya ada yang support mereka, ada yang bisa membantu mereka, tentunya bisnisnya mereka akan semakin berkembang. Dan tujuannya nanti pastinya secara ekonomi negara ataupun secara ekonomi di Asia Tenggara itu akan semakin maju. Nah, itulah maksudnya kita ingin fokus pada dampak inklusi keuangan di Asia Tenggara. Gitu. Next. Nah, tadi kan kita udah bicarain mengenai problem statement-nya modalku ya. Nah, tapi modalku sendiri itu menghadapi problem statement itu gimana sih? Bisnisnya modalku tuh seperti apa sih? Nah, ini di sini kita mau coba gambarin yang paling simpelnya. Itu modalku itu bisa digambarkan seperti marketplace pinjaman UMKM dan inovasi pendanaan. Maksudnya gimana tuh? Gini, jadi kalau misalnya mungkin teman-teman di sini semua udah sangat familiar dengan kata-kata marketplace ya. Biasanya kan kalau di marketplace itu, kita itu mikirnya, oh saya mau beli barang, saya ke marketplace atau saya mau jual barang, oh bisa nih jualan di marketplace sudah terkenal gitu ya. Nah, sebenarnya konsepnya bisnis modalku itu mirip dengan marketplace yang ada saat ini. Namun, bedanya kalau marketplace yang mungkin lebih dikenal khalayak umum itu adalah mempertemukan antara orang yang menjual barang dengan orang yang membeli barang, tapi modalku ini kita itu fokus mempertemukan antara UMKM yang membutuhkan bantuan permodalan dengan para pendana yang mencari alternatif investasi. Gitu. Nah, ini bisa dilihat ya, di kanan kiri ini ada pendana, ada UMKM, di tengah-tengahnya ada modalku. Nah, itu mirip kayak konsep marketplace, di mana kita mempertemukan antara pendana dan UMKM ini. Gitu. Nah, jadi kalau secara bisnis model, setelah kita mempertemukan, mereka itu punya same interest ya, di mana pendana itu tujuannya kan mencari alternatif investasi. Mereka akan memberikan bantuan dana kepada para UMKM atau peminjam yang membutuhkan bantuan permodalan. Nanti setelah UMKM itu mendapatkan bantuan permodalan tersebut, pada akhir tempo yang telah disetujui bersama, maka UMKM itu akan melakukan pembayaran kembali ke pendana. Jadi di sini akan terjadi yang namanya simbiosis mutualisme, di mana pendana itu diuntungkan karena mereka meminjamkan dana dan mendapatkan bunga. Dari sisi UMKM pun mereka diuntungkan karena mereka mendapatkan bantuan permodalan, bisnisnya juga bisa jadi grow kayak gitu. Nah, satu yang saya mau highlight di sini, modalku itu kita merupakan pionir digital financing platform ya di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Nanti mungkin di next slide akan kelihatan itu mulainya kapan. Jadi saya nggak go through dulu. Nah, ini kita mau highlight juga beberapa keuntungan-keuntungan atau karakteristik dari pendana ataupun UMKM yang ada di modalku. Nah, kalau sebagai pendana, itu tentunya yang menarik adalah bisa mendapatkan tingkat bunga, karena mereka kan akan memberikan dana untuk dipinjam oleh UMKM. Pada waktu pembayaran kembali nanti akan ada bunganya juga, di mana pendana bisa mendapatkan sekitar 10-17%, tergantung dari pinjamannya. Dan untuk mulai itu gampang banget, nggak butuh banyak uang, itu bisa mulai dari 100.000 aja per pinjaman. Jadi hanya dengan 100.000 udah bisa jadi pendana di modalku. Dan karena kita itu berbasis aplikasi, jadi secara pendanaan pun juga gampang banget. Itu basically kapanpun, dimanapun, itu bisa. Tinggal masuk ke aplikasi modalku, daftar jadi pendana, lagi ada extra cash, bisa langsung jadi pendana di modalku. Gitu. Nah, kalau yang dari sisi UMKM peminjam juga, itu ini juga ada beberapa karakteristiknya juga, di mana mereka bisa dapat pinjaman modal usaha itu sampai dengan 500 juta rupiah. Dan bunganya itu terbilang kompetitif dan terjangkau.
Kalau tenor juga cukup fleksibel ya, jadi disesuaikan dengan perputaran bisnisnya, tapi bisa sampai dengan 60 hari. Dan ini yang paling menarik nih kalau menurut saya sejujurnya, di mana pinjaman di modalku itu adalah tanpa kolateral gitu. Jadi kita nggak butuh fixed asset, kita nggak butuh jaminan cash ataupun apapun. Jadi basically itu tanpa jaminan pinjaman yang ada di modalku itu gitu. Nah, mungkin kita boleh next. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, kelihatan di gambar sebelah kiri itu mulai-mulainya dari kapan-kapan aja. Basically slide ini tuh mau memberitahukan tentang rekam jejaknya modalku. Nah, kalau yang di atas itu mungkin tadi udah dijelaskan, sebenarnya itu inti core bisnisnya modalku. Kita menghubungkan antara borrower yang mencari membutuhkan bantuan permodalan dengan para lender yang mencari alternatif investasi gitu. Nah, sedikit mengenai rekam jejak modalku dan kita melihat track record-nya itu seperti apa sih, modalku itu terpercaya atau enggak sih, udah berapa gede sih, kayak gitu. Nah, kalau secara lokasi, saat ini kita udah ada di 5 negara. Kita memang mulainya di Singapura, terus ke Indonesia, Malaysia, Thailand, dan terakhir kita buka di Vietnam. Gitu. Kalau dari segi angka, itu bisa dilihat juga dari total pendanaan ataupun total disbursement itu kita sudah mendisburse dana lebih dari 36 triliun rupiah. Dan secara jumlah pinjaman itu udah lebih dari 5 juta pinjaman. Nah, kalau dari sisi default, itu kita sebisa mungkin menjaga default kita, sehingga default kita tuh saat ini tuh kisarannya ada di sekitar 1%. Nah, ini mungkin kalau teman-teman aware, ini angka yang sangat menjanjikan. Biasanya kalau kita lihat di angka lembaga konvensional itu sekitar 5%, di sini sekitar kurang lebih 1%. Dan total lender kita itu udah ada lebih dari 200.000 lender. Nah, tapi sebenarnya yang paling penting di sini tuh ada di bawah. Jadi di setiap negara itu ada lembaga yang memberikan perizinan kepada fintech ini, dan modalku sendiri ataupun FSMK itu kita di setiap negara itu sudah mendapatkan perizinan. Nah, mungkin yang saya highlight di sini adalah yang di Indonesia. Jadi kita itu sudah berizin dari OJK. Ini mungkin sedikit konteks saja buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman melihat fintech itu ya, itu bisa dicek di OJK. Itu sebenarnya ada 3 tingkat. Yang pertama itu terdaftar, tercatat, berizin. Gitu. Jadi kualifikasi yang paling tinggi itu adalah berizin. Dan saat ini modalku itu adalah berizin dari OJK. Gitu. Nah, jadi mungkin sekilas tentang modalku, tentang rekam jejaknya modalku. Nah, mungkin kita bisa next. Nah, ini adalah program kerjasama antara modalku dengan Links. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama Karlina juga ya, tentang ada Mas Panji juga tentang Links itu seperti apa. Jadi basically di Links itu kan kita bisa bisa ada berbagai macam feature, di mana salah satu feature-nya itu bisa memberikan katalog publik gitu. Nah, dari katalog publik itu bisa terjadi yang namanya jual beli antara pengguna Links, di mana orang yang menerbitkan katalog itu akan menjadi penjual, dan bisa ada pihak lain yang melakukan pembelian dari barang dari katalog yang sudah diterbitkan tersebut gitu. Nah, tapi kan kalau kita ngomong yang namanya ada jual beli, itu pasti ada yang kita akan bicara lagi yang namanya bukan metode pembayaran, tapi terms pembayaran itu seperti apa sih? Apakah harus dibayar cash? Apakah bisa dibayarkan dengan tempo? Nah, di sini modalku bekerja sama dengan Links ingin memberikan fasilitas ataupun kemudahan bagi teman-teman yang membeli barang di Links gitu. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya APF Modalku Pay Later. Sebenarnya APF Modalku Pay Later ini apa sih? Mungkin kalau teman-teman dan semua ini dengan Pay Later bisa diasosiasikan dengan itu tuh pinjaman yang kita bisa pakai kalau buat beli barang di misalnya yang sebagai sebut merek mungkin di Tokopedia, terus bisa bayarnya pakai Pay Later gitu. Nah, ini sebenarnya konsepnya mirip, tapi di sini kita lebih fokuskan Pay Later ini untuk pinjaman produktif atau untuk kebutuhan berusaha. Jadi dari segi spesifikasi, tenor, jumlah itu kita sesuaikan dengan kebutuhan berusaha. Gitu. Jadi kalau bisa dilihat fasilitas Pay Later ini itu dari modal ini luas banget. Ini bisa digunakan untuk pengadaan barang ataupun jasa, dan kita juga nggak batasin ya barangnya itu barang apa yang bisa dibeli.
bisa untuk barang elektronik, peralatan kantor, kalau misalnya ada kebutuhan operasional lain, itu semua bisa dilakukan. Spesifik untuk kerjasama ini, memang pembeliannya itu harus dilakukan melalui links. Gitu. Jadi kalau saya beli barang di links, butuh tempo, bisa mengajukan dibundling dengan APF Modalku Pay Later ini. Gitu. Nah, ini ada beberapa karakteristik ya untuk APF Modalku Pay Later ini sendiri. Yang pertama, proses persetujuan kreditnya cepat. Jadi kita juga ngerti kebutuhan teman-teman di mana kalau memang ada kebutuhan working capital support, pasti sebisa mungkin, secepat mungkin. Nah, kalau kita lihat dari track record Modalku sendiri, biasanya setelah dokumen yang dibutuhkan itu dilengkapi, proses persetujuannya kurang lebih sekitar 3-4 hari kerja saja. Itu boleh terbilang cepat untuk industrinya. Dan yang kedua, ini saya rasa sih yang paling menarik sebenarnya, itu adalah gratis biaya administrasi. Jadi teman-teman tuh bisa melihat APF Modalku Pay Later ini sebagai suatu standby loan gitu. Kalau dilihat gratis biaya administrasi di sini artinya adalah tentunya kalau pinjaman pasti ada biaya ya. Biayanya itu untuk produk ini itu hanya ada di interest saja. Jadi dengan kata lain, teman-teman itu hanya akan kena biaya terhadap fasilitas yang digunakan. Kalau misalnya teman-teman apply dan mungkin hari ini teman-teman belum membutuhkannya, ya udah nggak apa-apa, itu tidak akan ada biaya apa-apa. Nanti sampai tiba-tiba ada peluang, ada project nih atau ada perlu stok inventory nih. Nah, itu teman-teman udah ada fasilitasnya, tinggal dipakai fasilitasnya dan cuman akan kena dari fasilitas yang dipergunakan, bukan yang didapatkan. Misalnya dapatnya 100 juta, pakai 50 juta atau pakai 30 juta, cuman akan kena dari yang 30 juta atau 50 juta tersebut. Gitu. Jadi menarik banget tentunya. Dan yang terakhir itu fleksibel dan kita universal banget. Seperti yang tadi saya sudah mention, ini tuh kita nggak membatasi ya, selama tujuannya itu untuk kebutuhan produktif, kita bisa pakai untuk pembelian barang apa aja, basically, kayak gitu. Nah, ini tadi mungkin udah di-highlight sedikit juga pengajuan pinjamannya, biar ada gambaran aja, ini kita bisa bantu sampai dengan 500 juta rupiah. Untuk tenor pinjaman itu juga bisa sampai dengan 60 hari. Mungkin yang 15 harinya, don't worry, kalau misalnya butuh lebih pendek bisa diatur, tapi maksimumnya aja yang kita lebih pentingin sampai dengan 60 hari. Gitu. Nah, kalau di sisi kanan itu mungkin lebih ke arah, saya nggak akan go through detail, tapi yang lebih penting pertama sebenarnya yang kriterianya sih. Siapa sih UMKM seperti apa sih yang bisa mengajukan program ini gitu. Nah, memang di sini kita khususkan untuk teman-teman UMKM yang memiliki badan usaha. PT nggak apa-apa, CV pun juga nggak apa-apa, yang penting sudah berbadan usaha. Nah, secara bisnis sendiri, itu kita memang mengekspek bisnis ini sudah jalan lebih dari 1 tahun. Dan secara domisili, memang kita ada batasan domisili, tapi cukup luas di sini. Yaitu ada di Jabodetabek, Bandung, Jogja, Surabaya, dan sekitar, Medan, dan Makassar. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada domisilinya di sini, dan memenuhi kriteria yang sudah kita sebutkan, itu sebenarnya nggak usah ragu lagi sih untuk apply ke fasilitas APF Modalku Pay Later. Gitu. Nah, dokumennya, again, saya nggak akan go into detail, tapi boleh saya highlight, dokumennya itu sebenarnya nggak jauh dari dokumen KYC biasa. Ini kalau teman-teman ada rekening bank, ataupun mungkin malah ada pinjaman bank, itu udah terbiasa banget dengan dokumen KYC, lebih ke arah dokumen-dokumen standar yang pasti dimiliki oleh sebuah PT, dan mungkin yang saya highlight itu adalah bukti kepemilikan usaha. Ini bukti kepemilikan usaha biasanya bisa berbagai macam bentuk, tapi salah satu yang paling sering itu adalah bukti kepemilikan tempat ataupun sewa tempat, gitu. Nah, mutasi rekening ini juga something yang quite common, kita nggak butuh terlalu lama, selama ada mutasi rekening 6 bulan terakhir, itu udah cukup gitu, untuk bisa apply ke fasilitas ke program ini. Gitu. Nah, mungkin bisa kita next. Oke, nah ini mungkin sedikit pemanis, ataupun boleh dibilang kalau kita ngomongin suatu program atau produk, tapi nggak ada promo tuh kayaknya kurang enak gitu ya. Nah, tentunya Modalku di sini juga sudah menyediakan promo APF Modalku Pay Later khusus untuk para peserta webinar dari Links dan Modalku ini. Gitu. Jadi ini mungkin sedikit saya highlight aja. Kami sudah menyiapkan hadiah spesial totalnya itu sampai dengan 3 juta rupiah untuk 6 pengusaha tercepat. Jadi per orangnya bisa mendapatkan 500.000 dalam bentuk saldo e-wallet. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Teman-teman bisa masuk ke link yang tersedia di sini, bit.ly/links Modalku promo,
Atau kalau misalnya ribet tuh tulisnya, itu bisa di-scan QR code-nya. Di situ teman-teman bisa mengajukan program ke APF Modalku Pay Later ini. Nah, untuk 6 pengusaha tercepat yang di-approve dan melakukan penandatanganan terhadap perjanjian pinjaman ini, dengan nominal yang disetujui minimum 200 juta, itu akan berhak mendapatkan masing-masing 500 ribu rupiah dalam bentuk saldo e-wallet tadi. Kayak gitu. Jadi gampang banget, cepetan aja apply, makin cepat prosesnya dimulai, semakin tinggi peluangnya untuk mendapatkan promo ini. Gitu. Oke, next. Nah, itu mungkin sekian dari saya. Ini saya kembalikan lagi ke Rehan. Thank you, Mas Haris. Thank you, Rehan, kesempatannya. Mantap, tapi belum selesai sampai di sini nih, karena sekarang udah ada banyak pertanyaan yang akan ditanya di sini. Saya udah lihat dari kolom Q&A ya. Mungkin di sini gini aja deh, kalau misalkan nih mengenai links atau mengenai apa, mungkin Mas Panji bisa jawab. Ya, kalau misalkan mengenai modalku, langsung aja hajar Mas Haris, oke? Nah, kita mulai dari atas dulu nih. Permisi Pak, apakah modalku itu aman gak digunakan untuk kebutuhan saya sebagai distributor MRO? Ini mungkin lebih ke amannya atau enggak ya, berarti ya, Saris nih. Boleh. Thank you nih pertanyaannya. Sorry tadi Mas Rehan dari siapa pertanyaannya? Ini soalnya rata-rata di sini masih ini ya. Anonimas ya? Malu-malu kali. Ya nggak apa-apa. Gimana? Jadi, oke, kalau pinjaman aman atau enggak, jadi tadi mungkin sudah sempat di-mention juga. Jadi sebenarnya pinjaman itu dari fintech itu boleh dibilang aman, tapi perlu dicek fintechnya sendiri, gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang juga, ini tuh public information kok. Jadi teman-teman bisa Google aja. Di OJK itu ada list fintech-fintech yang sudah mendapatkan lisensi dari OJK. Gitu. Jadi tadi yang saya bilang ada 3 ya, ada tercatat, terdaftar, berizin. Tentunya yang kualifikasinya paling tinggi itu adalah yang berizin. Gitu. Kalau mereka sudah berizin, berarti mereka sudah dicek oleh OJK, sudah basically sudah diaudit lah gitu sama OJK dari model usahanya, bisnisnya, cara mereka menjalankan bisnisnya, bunganya, tenornya, produk-produk itu semua sudah dicek dan itu semua sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dari OJK. Jadi boleh dibilang itu nggak akan ada aneh-aneh. Gitu. Nah kalau misalnya memang teman-teman ini ada ketertarikan untuk pinjam atau mencoba pinjam ke fintech, saya sarankan cek fintechnya, dan kalau misalnya fintech itu berizin, itu mesti udah aman dan terpercaya. Dan kalau boleh saya bilang, yang modalku tentunya kita sudah berizin dari OJK, jadi nggak perlu ragu lagi kalau tentang modalku gitu. Sip. Berarti intinya berizin dari OJK. Oke. Betul. Dari OJK. Kalau udah itu artinya sebenarnya udah ada lagi yang harus diraguin. Dan kalau misalkan dibilang secara transparan juga, ini juga kenapa kita partner ya, karena kan istilahnya sudah sangat terpercaya juga dari pihak modal punya juga, jadi pastinya udah oke banget deh. Jadi apakah bisa dipercaya, aman atau tidak? Aman. Untuk kebutuhan sebagai distributor MRO bisa juga. Oke. Nah, mau tanya untuk links, kalau saya jadi distributor terus ambil paket yang tadi yang Mas Panji bilang yang premium ya, resellernya saya apakah jadi premium juga? Coba silakan. Halo, selamat sore. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menarik nih. Nah, untuk resellernya udah join webinar ini belum nih Pak, Bu? Kalau sudah join, dapat free 1 bulan. Nah, bisa juga di-extend sampai 3 bulan. Nah, kalau misalnya belum, boleh diinformasikan ke kita untuk email dan detailnya. Nanti bisa kita catat dan kita extend-kan. Seperti itu. Jadi maksimalkan nih, mumpung ada di webinar ini, maksimalkan untuk penjualan, pembelian, dan juga penggunaan aplikasi Links dan juga kerjasamanya dengan Modalku. Terima kasih. Thank you Mas Panji. Pokoknya intinya nih, masih ada 1 month free premium dengan juga cashback 3 juta dari Modalku ya. Jadi mumpung lagi di webinar, sayang-sayang nih kalau misalkan nggak diambil, nggak diklaim, jadi bisa langsung aja diklaim. Untuk linknya ini udah ada di bagian chat ya, dari Mbak Devina udah ngasih juga, jadi langsung aja daftar dan dapatkan langsung 1 month free premium dan cashback 3 juta dari kesempatan untuk cashback 3 juta dari Modalku sendiri. Oke, selanjutnya Mas
cashback-nya bisa dicairkan nggak jadi uang. Tuh, Mas Aris gimana tuh? Mas ada yang ngomong kayak gitu. Gimana nih? Oke. Ya nggak apa-apa. Ini kan namanya mencoba lah gitu ya. Nah, kalau misalnya cashback yang untuk promo ini sebenarnya mohon maaf banget, itu kita nggak bisa cairkan dalam bentuk uang, tapi kita bisa cairkan dalam bentuk saldo e-wallet. Nanti kalau saya boleh bilang ya itu masuk ke saldo e-wallet. Sebenarnya untuk penggunaannya nanti terserah dari teman-teman yang mendapatkan. Dan untuk zaman sekarang mungkin agak mirip dengan uang ya, itu bisa hampir bisa dipakai di mana aja sih gitu. Cuman nggak bisa dalam bentuk ya cash aja gitu. Tapi secara esensi sih mestinya sama. Oke deh, berarti udah dikupas ya. Pokoknya intinya mohon maaf sekali, tapi esensinya sama. Itu aja yang harus diingat. Yes. Oke. Apa namanya? Oke, bentar. Next lagi nih. Nah, ini ada yang nggak malu-malu nih. Oke. Dia nggak malu-malu karena dia bilang, saya punya usaha rental kamera dan jasa video. Apakah itu bisa pakai aplikasi Links? Oh, Links ini. Links. Oke, Links dari Mas Panji. Gimana? Oke, baik. Terima kasih CV Era Produksi Jaya. Saya punya usaha untuk rental kamera dan jasa video. Oh, bisa Kak. Bisa banget. Ini support banget kok untuk selain produk yang sudah ada juga untuk jasa. Jadi ini aplikasinya support banget karena kita juga beberapa sudah ada yang join dengan di bidang jasa itu sendiri. Seperti itu Kak. Jadi tinggal di set aja untuk price-nya, kemudian produknya apa yang ditawarkan, apakah photoshoot, videografi, dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Dan by the way yang penasaran sama mukanya Mas Panji, udah baru kelihatan ya. Nah, ini udah pada orang-orang ganteng semua di sini. Jadi siap menjawab pertanyaan kalian semua, oke? Oke, sekarang kita beralih ke chat dulu. Di chat karena juga ada beberapa sebenarnya di sini. Let's see here. Oke. Paris, fasilitas pay later ini berlaku berapa lama saya bisa gunakan setelah fasilitas ini saya di-approve setelah melakukan pengajuan? Terus bagaimana caranya untuk melakukan penutupan pay later ini jika saya tidak mau menggunakan lagi? Wah, detail ini. Ini kayaknya udah siap ini dia. Gimana Mas? Ini interesting. Ini berarti udah tinggal apply. Ini apply dulu aja nih buat yang Bener, kasih langsung. pertanyaan ya. Oke, jadi kalau untuk masa penggunaan basic, jadi kita approve itu bisa untuk setahun gitu. Nah, tenornya kan tadi kan sampai dengan 60 hari. Mungkin biar analoginya gampang aja, ini anggap aja seperti kayak credit card. Jadi kita approve sekali kayak credit card, itu sampai setahun, penggunaannya sampai dengan 60 hari setiap kali penggunaan gitu. Jadi misalnya ada yang mau pakai sampai 60 hari lagi, misalnya dia approve 100 juta, terus dia pakai 50 juta, berarti limit yang tersisa tinggal 50 juta. Tapi begitu dia melakukan pembayaran, kembali lagi di 100 juta. Bisa terus berulang-ulang seperti itu sampai dengan 1 tahun. Nanti kalau setelah 1 tahun, akan perlu direview lagi untuk diperpanjang lagi fasilitasnya. Jadi secara fasilitas seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi, apalagi tadi, kayak paket lengkap lumayan banyak. Oh, bisa dipakai kapan? Jadi prosesnya gampang banget, tinggal apply aja, submit dokumennya semua. Nanti kalau misalnya sudah lengkap, akan dilakukan assessment oleh modalku. Kalau misalnya memang di-approve, nanti kami akan menerbitkan perjanjian pinjaman antara modalku dengan customer tersebut. Habis itu ditandatangani, basically ada proses onboarding sekitar 1-2 hari dan ready fasilitasnya untuk bisa dipakai. Gitu. Cepat banget lah. Mungkin all and all end-to-end proses ya. Kalau semuanya mulus, nggak lebih dari seminggu kok. Gitu. Terus gimana kalau mau melakukan penutupan? Nah, ini menarik. Sebenarnya, kalau saya bilang, ini sih sebenarnya nggak perlu ditutup. Karena nggak ada biaya kalau nggak dipergunakan. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi kan tadi kan kalau misalnya fasilitas ini itu nggak ada biaya administrasi, nggak ada biaya provisi. Jadi basically kalau teman-teman buka, terus anggapannya untuk standby aja gitu ya, takutnya nih tahun ini bakal ada project atau apa, standby dulu, ternyata nggak dipakai, ya nggak ada biaya apa-apa. Gitu. Jadi kalau dari situ sih sebenarnya kalau saya boleh saran, sebenarnya nggak perlu dilakukan penutupan terhadap fasilitas ini. Tapi biarin aja kalau nggak dipakai, dan nanti kalau misalnya memang tidak mau diperpanjang ya sudah. Gitu. Tapi kalau memang benar-benar pengen nih, kamu ada banyak-banyak, mungkin ada preference tersendiri, tentunya bisa hubungi ke customer service kami di modalku, nanti dari situ bisa diarahkan ke tim internal terkait untuk melakukan penutupan fasilitas. Tuh.
Oke, berarti sebenarnya technically nggak perlu ditutup. Cuman kalau misalkan itu adalah sebuah formalitas, bisa langsung kontak customer support dari modal punya langsung ya. Dan harap ini Ya. menjawab pertanyaannya ya. Untuk siapa namanya Mas Putra ya? Oke. Semoga kalau nggak misalkan langsung aja di chat lagi aja kalau misalkan nggak kurang paham kita Monggo, open kok. silakan. Monggo aja langsung. Ya, ini soalnya apa namanya kelihatannya udah gercep nih. Nah, sekarang kita langsung pertanyaan selanjutnya kita ke Q&A lagi. Untuk pinjamannya apakah bisa lebih dari 500 juta? Nah ini Mas Aris ya, gimana kira-kira? Oke, jadi mungkin untuk program kerjasama ini itu kita bataskan sampai dengan 500 juta terlebih dahulu gitu. Itu mungkin batas maksimal atasnya ya. Nanti mungkin nggak menutup kemungkinan sih ke depannya batas maksimal ini bisa kita revisi juga. Memang sudah ada beberapa wacana untuk kita pikirkan, kita bisa menaikkan karena melihat kebutuhan teman-teman yang ada sekarang semuanya meningkat, bisnisnya lagi beberapa bisnis lagi growing dan mungkin butuh lebih dari 500 juta itu sudah kami masukkan ke dalam pertimbangan. Ke depannya mungkin ada perubahan, tapi untuk saat ini kita batasin dulu di 500 juta gitu. Hopefully itu bisa tetap membantu cash flow teman-teman semua. Oke, sip. Nggak masalah sih kok kayak gitu. Kalau apa sebenarnya soalnya kan lagi ada ketentuan juga ya istilahnya dari modal punya sendiri. Cuman yang penting nih sebenarnya ada service nih yang ada peminjaman modal ini untuk bisnis-bisnis kalian juga yang hopefully akan melancarkan cash flow kalian juga. Jadi disitulah esensinya di sini. Oke. Halo Pak, saya baru mendirikan usaha sebenarnya. Nah, kapan sih waktu yang pas untuk bisa ambil pinjaman untuk kebutuhan usaha saya? Ngomong-ngomong usaha saya udah CV. Oh, usahanya udah CV. Nah, kira-kira kapan sih yang pas nih, Saris? Oke, ini pertanyaan menarik nih. Jadi kalau misalnya ada suatu bisnis, kapan sih baiknya ngambil suatu pinjaman ya? Jadi kalau misalnya kita lihat kapan dia harus mengambil pinjaman, mungkin dari saya yang saya bisa bilang itu kembali kita melihat ke kondisi perusahaan kita sendiri dan kembali kita melihat ke peluangnya. Akan berbeda-beda untuk setiap company, tapi mungkin di sini saya bisa share sedikit 1, 2, 3 tips untuk kapan sih baiknya kita mengambil pinjaman. Nah, yang pertama itu dari sisi opportunity gitu. Mungkin dari teman-teman sendiri itu paling ngerti dari bisnisnya, kapan nih ada opportunity lebih dari yang sekarang. Kalau misalnya ada opportunity lebih, biasanya itu tentunya dalam bisnis akan membutuhkan yang namanya modal tambahan, baik itu untuk stok inventory ataupun untuk melakukan proyek tersebut. Kalau memang ada peluang seperti itu baik dan ada keterbatasan modal dan baik di situ kita mengambil pinjaman dari pihak ketiga. Nah, pinjaman itu hendaknya dipergunakan untuk sesuatu yang produktif, seperti ya kalau saya ada proyek itu, sehingga pada akhirnya itu akan membawa company-nya atau perusahaannya itu lebih maju lagi, tambah besar lagi gitu. Dan harus dihindari untuk menggunakan pinjaman itu untuk kebutuhan konsumtif gitu. Kita harus utamakan untuk membesarkan atau meningkatkan penjualan dari company kita. Itu mungkin satu yang pertama dari segi opportunity ya. Nah, yang kedua, tadi mungkin sempat saya singgung sedikit, pastikan aja sih penggunaannya untuk produktif, bukan untuk sesuatu yang konsumtif. Jangan pinjam atas nama PT, tapi untuk liburan jalan-jalan gitu. Udah lama nggak jalan-jalan gitu misalnya. Nanti malah memberatkan beban cash flow, gitu. Nah, mungkin yang ketiga itu, kalau misalnya memang ada, itu manfaatkanlah promo yang sedang ada. Jadi kalau misalnya ini opportunity udah tepat, terus kayaknya cash flow-nya juga lagi saya bisa nih pasti bayar pinjaman lagi. Itu sebisa mungkin tekanlah biaya pinjaman Anda. Gimana caranya? Ya tentunya kalau memang ada kesempatan untuk mendapatkan promo, contohnya seperti yang kayak ada nih promo bunganya ringan ataupun ada promo cashback nih, ataupun tadi tuh contohnya tuh di Links ada promo juga kan, kalau saya daftar sekarang 1-3 bulan bisa mendapatkan free free membership fee ya, kayak gitu ya. Nah itu manfaatkan promo-promo yang seperti itu. Jadinya opportunity-nya masuk, secara cost untuk mendapatkan pinjaman ataupun fasilitas tersebut juga turun. Jadi pada akhirnya akan memberikan return on investment yang paling tinggi untuk usaha teman-teman. Gitu. Jadi itu mungkin sedikit tips untuk melihat ini nggak sih waktunya untuk kita ngambil suatu pinjaman atau enggak. Gitu. Emang sebenarnya simple sih konsepnya di sini. Kalau misalkan kita udah siap atau belum. Nah, misalkan nih poin kedua tadi interesting banget ya mengenai
Jangan kita ambil pinjaman atas nama PT, cuma kita pakai untuk liburan ke Eropa. Nah, itu kan jatuhnya jadi untuk kebutuhan pribadi ya. Dan sama juga dengan yang poin ketiga nih, istilahnya di kehidupan pribadi kita juga, maksudnya kita, kalau saya pribadi kan, saya suka promo-promo tuh, buy one get one free. Nah, itu sebenarnya dimanfaatin aja, mungkin kecil, cuman sering berjalannya waktu itu bisa sangat menguntungkan kalau misalkan dari example diri sendiri, tapi sebenarnya untuk company, untuk perusahaan kalian juga, terutama kalau misalkan masih baru mulai, itu akan sangat berarti juga, walaupun sebenarnya ya nggak seberapa lah kalau misalkan satu, cuma kalau di snowball itu akan menjadi apa, crucial, dan value-nya itu akan gede gitu guys. Oke. Benar banget. Jadi kita jangan cuma cari cuan untuk waktu beli barang-barang kecil, tapi pada waktu cari apa nih permodalan usaha pun kita juga coba-coba cari cuan. Bisa cari cuan, benar banget. Nah, di sini cocok nih pemikiran nih. Semua serba cari cuan ya. Kita sama kita. mantap. Oke, ini ada satu pertanyaan di chat. Bentar, ini saya jawab dulu yang di chat nih. Tadi sempat ketinggalan sama di chat. Izin bertanya, apa yang perlu diperhatikan bagi bisnis saya bila ingin mengajukan pinjaman modal usaha? Apakah pengajuan modal usaha di Modalku bebas agunan? Apabila iya, apa yang perlu saya persiapkan khususnya untuk bisa mendapatkan akses tambahan modal usaha dari Modalku? Detail lagi nih, gimana? Oke. Sebentar. Coba saya lihat pertanyaannya juga. Kayak lumayan paket lengkap tuh tadi pertanyaannya tuh. Iya, ini kalau yang di chat ini lengkap-lengkap ini. Yang Q&A ini masih lebih brief lah. Atas Iya, nama iya. Anastasia Nita. Anastasia, sorry tadi oke ini Anastasia Nita ya. Pengajuan kapan? Oke, kalau yang kapannya tadi mungkin sebenarnya sudah dijawab dari pertanyaan sebelumnya. Dengan melihat ketiga aspek tersebut, kalau memang secara kondisi dan situasi sudah cocok, itu baiknya ada peluang untuk ambil pinjaman dan bisa dipergunakan untuk mendapatkan project atau meningkatkan sales, dan itu tinggal go for it aja gitu. Nah, kalau pertanyaan keduanya tadi pengajuan modal usaha ini modalku bersagunan apa enggak? Yes. Jadi di sini memang salah satu bedanya antara kita dengan bisnis finansial konvensional, di mana kalau konvensional itu mungkin lebih membutuhkan agunan. Kalau kita memang tidak membutuhkan agunan, di mana yang kita perhatikan adalah cash flow dari suatu perusahaan. Kalau memang cash flow perusahaan itu bagus, bisnisnya itu memiliki potensial, maka itu yang akan menjadi poin perhatian utama dari Modalku, dan kita akan bisa memberikan pinjaman terhadap bisnis-bisnis yang tentunya sesuai dengan appetite-nya dari Modalku. Gitu. Kalaupun iya, apa yang perlu saya persiapkan khususnya untuk mendapatkan akses tambahan modal usaha? Nah, kalau ini tadi mungkin sebenarnya related dengan kriteria yang ada dari modalku sendiri ya. Tadi kita udah share, kita memang benar-benar open aja sih kriterianya appetite modalku seperti apa. Dimana ini karena spesial dengan links ya. Jadi sebenarnya kriteria itu nggak ribet. Yang pertama itu bisnisnya itu sudah jalan paling tidak setahun. Jadi kita tuh memang menghindari bisnis yang mohon maaf mungkin agak sedikit masih baru-baru tuh coba-coba ya. Jadi kita pengen bisnisnya ini sudah run dan terpercaya gitu. Jadi mereka udah at least setahun. Dan secara lokasi itu mereka ada di lokasi-lokasi yang tadi kita sudah sebutkan sebelumnya. Basically Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Makassar, sama Medan kalau saya nggak salah tadi ya. Ya betul. Terus habis itu juga bentuk usahanya sih. Bentuk usahanya memang kita fokuskan di yang berbentuk PT dan JV. Jadi selama memiliki kriteria tersebut, monggo silakan di-apply, nanti detailnya Modalku tentu akan melakukan assessment lebih jauh lagi, tapi selama memiliki kriteria itu udah bisa sih. Saya sarankan kalau ada kebutuhan, coba aja. Gitu. Pokoknya jangan takut, dicoba aja, karena nggak ada yang tahu juga ya istilahnya dengan dokumen yang udah, apa namanya, requirements yang, apa namanya, as long as requirement-nya ada, nanti akan dicek dulu, and so on so forth, gitu. Dan jangan lupa wilayah juga yang udah disebut sama Mas Aris tadi. Nah, kita masih ada buat satu pertanyaan lagi nih. Nah, ini kebetulan ada satu lagi. Mas, kalau gitu penawaran spesial atau pinjaman modal apa nih dari kerjasama dari Link sama Modalku? Maksudnya kalau penawaran spesial atau pinjaman modal apa nih kerjasama? Ini maksudnya apa ya? Mas Haris ngerti nggak kira-kira? Pinjaman spesial. Mungkin bisa saya coba jawab ya. Nanti kalau misalnya memang boleh. nggak sesuai, nanti mohon tinggal ditanyakan lagi aja gitu. Iya. Ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya secara program sendiri, ini tuh program yang tadi saya sebutkan dengan kriteria yang seperti tadi, dengan dokumen yang seperti tadi, itu merupakan suatu kolaborasi spesial antara Modalku dengan Links. Kalau misalnya dari Modalku sendiri, kita sebenarnya secara dokumen atau secara kriteria mungkin sedikit lebih kompleks. Nah, tapi untuk kerjasama dengan Links ini sudah kita buat permudah lah kasarnya. Karena kita emang pengen bantu teman-teman
yang melakukan transaksi melalui links gitu. Nah, itu dari segi dokumen dan kriteria. Dan kalau misalnya untuk promo spesial sendiri, tadi mungkin dari sempat disebutkan juga, singkatnya aja, kalau teman-teman belum apply di modalku, itu teman-teman tinggal apply di modalku dan tentunya mungkin apply di links juga ya. Apply di links supaya bisa digunakan juga fasilitasnya, dan apply di modalku. Kalau mendapatkan fasilitasnya dan mendapatkan approval dan melakukan penandatanganan dengan minimum fasilitas itu 200 juta rupiah, untuk 6 peminjam tercepat itu akan mendapatkan masing-masing cashback 500 ribu rupiah dalam bentuk saldo e-wallet. Jadi itu kayak promo cashback lah, itu khusus untuk peserta webinar ini nih. Gitu. Oke, siap. Itu kayaknya kalau misalkan udah terjawab mungkin dari anonymous attendee ini, kayaknya sih udah loud and clear ya di situ ya. Nah, oke, kalau begitu kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi juga, pas juga udah di penghujung acara di sini. Sekian semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak kepada partner kita, Modalku, Mas Aris, udah hadir dan untuk menjelasin semuanya secara rinci dan detail kepada penonton-penonton kita. Thank you juga nih Rehan, kita udah diundang ke webinar ini. Our pleasure. Nggak apa-apa, nyantai. Nah, di sini juga terima kasih Bang Panji, Mas Panji, untuk udah menjawab semua dari sisi-sisi produk, serta Mbak Lina juga yang udah membuka semuanya dan untuk nge-share knowledge dari topik webinar ini. Nah, mudah-mudahan webinar ini bermanfaat untuk para penonton semuanya. Semoga bisnisnya semakin jaya, semakin sukses, dan dengan adanya layanan teknologi, baik dari segi aplikasi atau pinjaman, akan bisa melancarkan dan membuat bisnis kalian lebih besar lagi. Nah, nama saya Rehan. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya, and have a great day ahead, everyone. Thank you. Thank you Thank you semuanya. Salam sehat ya. Salam. Sore. Sore.